Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Riniatul Husna, MPD, CGP Angkatan 8, Kota Palembang dari SMP Negeri 29. Di sini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Yulita, DSEK Wijaya, MPD, membahas tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Baik, berikut adalah percakapan yang saya lakukan. Assalamualaikum Ibu Yulita. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, jadi di sini saya minta izin sama Bu Yulita untuk melakukan percakapan Bu tentang nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Saya bisa berbincang sebentar ya Bu ya? Iya boleh. Oke. Selama ini bagaimana nih Bu, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini ya? Iya Bu. Selama ini apabila saya menemukan apakah dia itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, dari kasusnya dulu, dari masalahnya dulu. Jadi kalau masalahnya sudah jelas, baru kita ambil sikap. Oke. Jadi Ibu melihatnya nih dari sudut norma atau aturan ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mengenai kasus yang dimana keduanya ada kepentingan yang sama-sama benar? Nah itu yang sulit ya, mengambil keputusan yang sama-sama benar. Tetapi walaupun sulit itu tetap kita harus mengambil keputusan. Yang jelas sebelum kita mengambil keputusan, saya akan mendengarkan dulu dari kedua belah pihak ya. Yang misalnya ada masalah itu pihak A, kemudian pihak B. Kita dengarkan mana dari pendapat si A itu apa sih dia bersikap seperti itu, yang B seperti itu juga. Dari pertemuan itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling benar, memang yang benar gitu. Yang musyawarah Bu ya? Iya. Ya? Iya. Adakah langkah-langkah nih Bu atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Ya sebelum mengambil keputusan itu, ya itu tadi yang pertama cari masalahnya dulu apa, akar masalahnya itu apa. Kemudian tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Ibu akan memanggil, akan mendengarkan, mengidentifikasinya dulu apa. Jadi tidak bisa kita katakan si A ini salah, si B ini benar, tidak bisa. Keduanya harus kita dengarkan dulu. Ya. Agar tidak membuat merugikan ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian apa saja nih hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Efektifnya, yang jelas kalau mengambil keputusan seperti itu tidak berat sebelah. Iya. Ya, jadi kita sebagai seorang pimpinan itu tidak boleh memihak A, tidak boleh memihak B. Kita mendengarkan dulu ya apa masalahnya itu. Setelah kita mendengarkan dan kita tahu dan kita juga sudah bisa memutuskan bahwa dia itu memang salah, ya kita katakan kau di sini kurang tepat atau salah, B kau benar gitu. Oke. Dalam menangani kasus nih Bu atau masalah pastilah ada tantangannya Bu ya. Setiap masalah. Nih kira-kira apa saja nih tantangan yang Ibu hadapi dalam kasus dilema etika ini Bu? Kalau dilema etika tadi kan sama-sama benar ya. Ya pertama itu yang dihadapi pertama tuh untuk yang pertama sekali setelah dia mendengarkan keputusan kepala sekolah, tentunya yang merasa benar tadi itu merasakan kecewa sama keputusan kita. Walaupun dia menganggapnya benar, tapi yang satu tadi kan juga benar. Dan inilah dilema tadi kan. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya kedua belah pihak tadi tidak merasa kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi. Kita mengambil jalan tengah.
Oke, baik nih. Lalu dalam mencari atau melakukan sebuah keputusan, apakah Ibu mempunyai tata kelola nih Bu atau jadwal khusus dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, Jelas itu ya. iya jelas. Tidak bisa kita itu mengambil keputusan sewaktu, kau salah. Tidak. Pasti kita panggil dulu, dijauhkan dulu dari yang lain-lain. Sehingga kalaupun ada pun tindakan kita terhadap guru tersebut, orang lain tidak akan mendengar. Di antara kepala sekolah sama guru. Selain warga sekolah nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini? Mengambil keputusan itu tadi tentunya kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan. Saya akan memanggil wakil atau bapak ibu guru yang lebih senior, memintakan pendapat bagaimana menyikapi hal ini. Kemudian ya tidak menutup kemungkinan juga dari kawan-kawan yang lain, sehingga apapun keputusannya itu sudah bukan keputusan kepala sekolah, tetapi berdasarkan masukan-masukan kawan, baru di apa namanya tuh kita simpulkan, oh ini yang terbaik untuk si A. Oh, jadi semua warga sekolah Ibu libatkan ya Bu ya? Iya, Terlibat tentu semua saja. jadi. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dalam kasus dilema etika ini? Mendengarkan. Mendengarkan ya Bu ya. Oke, baiklah. Dari percakapan kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa semua masalah atau kasus bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat ya Bu ya. Iya. Dengan sebelumnya memanggil dan mencari titik masalah tersebut dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Intinya setiap kali ada masalah harus diidentifikasi dahulu apakah dilema etika itu atau bukan moral. Baik Ibu, terima kasih nih untuk waktu yang sudah Ibu luangkan, yang sudah Ibu berikan kepada saya setelah sesi percakapan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tuh yang pertama tuh kita mendengarkan dulu. Ya. Jadi kalau kita sudah mendengarkan apa nih masalahmu, nah dia akan bercerita, kita dengar. Dari ceritanya tadi, dari aduannya kan kita bisa nyimpulkan, oh ini. Jadi kita tidak bisa langsung, kau salah ya, kau ini, tidak bisa. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan. Pendengar dan penengah ya Bu ya. Iya, tidak memihak kiri dan kanan, tapi yang jelas keputusan itu insya Allah akan berdampak baik untuk guru tersebut. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Berikut selesai percakapan saya dengan Ibu Hajailita Des Eka Trijaya MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 29. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Riniatul Husna MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang dari SMP Negeri 29 Palembang. Di sini saya akan melakukan percakapan tentang nilai-nilai kebijakan dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Yudi Haryanto, SPD MPD, Kepala Sekolah SD 53 Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, nah, saya minta izin waktunya sebentar Pak untuk berbincang-bincang tentang dilema etika dan rujukan moral. Oke. Selama ini bagaimana nih Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jika ada dua buah hal yang benar dan yang satu lagi disebut dengan sebuah rujukan moral, sementara jika kedua-duanya benar, maka bisa dikatakan itu adalah dilema etika. Oh, jadi Pak melihat dari sudut norma ya Pak ya, atau aturan. Lalu bagaimana nih Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mengenai kasus yang dimana keduanya adalah kepentingan yang sama-sama benar Pak? Ya, sebelum saya mengambil keputusan, tentunya saya harus mengidentifikasi masalah yang terjadi.
Kemudian siapa saja yang terlibat, lalu saya mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dan tentunya dalam mengambil keputusan ini haruslah dengan kekeluargaan, musyawarah untuk mengambil keputusan yang benar untuk mufakat. Oke, adakah langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama mengambil keputusan ini Pak? Ya, tentulah langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangannya. Saya mengetahui apa inti dari permasalahan tersebut, lalu apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil untuk diputuskan dan tidak merugikan banyak pihak. Oke, baik. Apa saja nih Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentunya dengan berdialog Oke, Pak, ya. dengan pihak yang bermasalah tadi, dengan cara memberi bimbingan secara komprehensif dan tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Baik, dalam menangani sebuah kasus atau masalah pastinya ada tantangan nih Pak ya. Iya. Nah, kira-kira tantangan apa saja nih dalam menghadapi kasus dilema etika ini Pak? Ya, selama saya menjadi Kepsek, tentunya ada tantangan-tantangan yang harus saya hadapi dalam mengambil suatu keputusan. Adalah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik ya bagi semua pihak dengan resiko semaksimal mungkin dan tentunya membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Baik, lalu bagaimana nih cara atau melakukan sebuah keputusan itu? Apakah Bapak mempunyai tata kelola nih Pak atau jadwal khusus dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, sebagai kepala sekolah langkah yang paling tepat yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada secara langsung ya dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak berlarut-larut tentunya dan tidak menimbulkan perselisihan yang baru ya. Dan Dewan Guru juga ikut dilibatkan untuk mengambil keputusan tersebut. Itu, Bu Rini. Ya, Pak ya. Selain warga sekolah nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, di setiap permasalahan selalu saya bawa dalam rapat dengan Dewan Guru agar lebih cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Tentunya juga berkonsultasi dengan pengawas dan komite sekolah untuk meminta saran atas permasalahan tersebut. Oke, jadi semua warga sekolah ini semuanya terlibat ya Pak ya? Iya, Nah, betul. dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapat petik dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, tentunya sebagai saya yang memimpin di sekolah ini, dari SD 53 tepatnya, dalam setiap mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, itu yang harus saya lakukan dan dihasilkan dalam musyawarah tentunya, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Karena bekerja sebagai tim itu akan lebih ringan daripada kita bekerja sendiri, Bu Rini. Selain itu, komunikasi yang benar antar elemen sekolah juga sangat menentukan. Nah, itu sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah tersebut. Ya. Ya, baiklah Pak, nih dari perbincangan kita hari ini saya dapat memberikan sedikit kesimpulan ya Pak ya, bahwa semua masalah atau kasus yang diselesaikan dengan bermusyawarah itu adalah langkah-langkah atau prosedur yang harus dijalankan. Intinya setiap kali ada permasalahan harus diidentifikasi dulu nih Pak ya. Ya, apakah betul. dilema etika atau itu butuh Iya. Ya. Baik, terima kasih nih Pak atas waktu yang Ya, sudah Bapak sama-sama Bu berikan. Rini. Terima Ya. kasih untuk saran yang Bapak berikan. Ya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Ya, Bu Rini ya. Semoga sukses selalu Bu Rini. Ya. Baiklah, percakapan saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 53 Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.